Assalamualaikum dan apa kabar semuanya. Di sini bersama saya Muhammad Almer Gozan Akbar selaku moderator dalam acara presentasi evaluasi kurikulum yang dibawakan oleh kelompok 11 dengan pemateri pertama Armala dan pemateri kedua saya selaku moderator. Baik, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai presentasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armala. Di sini saya akan menjelaskan materi evaluasi kurikulum. Oke, langsung saja saya bahas definisi. Di sini banyak para ahli yang menjumbangkan buah pikirannya mengenai evaluasi kurikulum. Seperti dalam buku Curriculum Evaluation, evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut buku The School Curriculum, evaluasi di sini merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan ini sesuai dengan tujuan semula. Adapun menurut buku Curriculum Planning Development, evaluasi di sini adalah proses untuk menilai kinerja pelaksanaan suatu kurikulum. Selanjutnya, evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Secara fungsional, evaluasi kurikulum di sini juga merupakan bagian dari sistem kurikulum. Sistem kurikulum di sini memiliki 3 fungsi, yaitu pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Pengembangan kurikulum di sini adalah proses yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi, sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbarui untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip evaluasi kurikulum. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, tujuan tertentu, yang artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan ini pula yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum tersebut. Prinsip yang kedua yaitu bersifat objektif, dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang handal. Dan selanjutnya bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Jadi seluruh komponen kurikulum ini harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Prinsip selanjutnya adalah bersifat kooperatif dan bertanggung jawab. Pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum di sini merupakan tanggung jawab bersama pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pendidik, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Selanjutnya, efisien khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Oleh sebab itu, harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan materi yang digunakan. Dan yang terakhir, berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari dalam luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Selanjutnya, strategi evaluasi. Di sini ada beberapa strategi evaluasi. Ada 4 strategi. Strategi yang pertama terdiri atas penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Terdapat berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesepakatan untuk terjadinya perubahan. Strategi yang kedua di sini terdiri atas pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Strategi yang ketiga di sini terdiri atas pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedur atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program.
Sedangkan strategi yang terakhir di sini terdiri atas penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil yang telah dicapai sehingga evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Oke, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita masuk ke materi selanjutnya yang mengenai prosedur strategi evaluasi. Dalam evaluasi, kita memiliki prosedur yang harus dilakukan untuk membuat proses evaluasi berjalan lancar. Yang pertama adalah kita perlu evaluasi akan kebutuhan dan visibility apa yang akan kita evaluasi nantinya. Dan yang kedua adalah kita mengevaluasi masukan yang kita dapat dari seluruh pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi proses. Di sini kita mengevaluasi proses yang telah kita kerjakan selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah evaluasi produk. Di sini hal apa yang telah kita hasilkan selama pembelajaran. Kita perlu untuk mengevaluasi hal tersebut. Di sini kita masuk ke dalam komponen desain evaluasi yang terdiri dari penentuan garis besar evaluasi, pengumpulan informasi dari semua pihak, mengorganisasikan informasi yang kita dapat, analisis informasi yang kita dapatkan, pelaporan informasi yang telah kita analisis, dan proses administrasi evaluasi yang sudah kita organisir dan kita laporkan. Proses evaluasi kurikulum terdiri dari yang pertama adalah pelaksanaan evaluasi internal yang terdiri dari pelaku atau anggota dari pembelajaran. Dan yang kedua adalah kita merancang revisi yang sebelumnya kita dapat setelah melakukan evaluasi. Kita juga harus menerima pendapat dari para ahli atau pengajar saat kita melakukan evaluasi. Di sini kita memfilterisasi semua komentar yang kita dapat dan terutama yang dapat kita percaya untuk bisa kita jadikan bahan pengembangan ke depannya. Dan yang terakhir adalah kita menyusun model kurikulum yang telah kita dapat bahan-bahannya sebelumnya. Perlu diingat bahwasannya rencana evaluasi kurikulum menyangkut beberapa aspek pengembangan kurikulum, seperti sejumlah metode dan teknik yang sering dipakai dalam bidang lain selain bidang pendidikan. Jadi, tidak semata-mata hanya hal-hal yang terkait dalam pendidikan yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Namun, bahan-bahan yang lain seperti soft skill yang tidak langsung berkaitan dengan pendidikan, itu juga dapat meninjau bahan ajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Baik semuanya, sekian presentasi dari kelompok 11 dengan judul Evaluasi Kurikulum. Kami menerima kritik dan saran melalui kolom komentar di bawah ini atau bisa bertemu saat sesi kelas berlangsung. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.